Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Yuk, semuanya kita berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Profil Pancasila. Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa supaya apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Coba Sapira pimpin doanya. Yo, yang lain tangannya diangkat. Ya, silakan duduk Sapira. Terima kasih. Baik, Bapak absen ya. Fadila ada? Hadir, Pak. Hadir. Anggun? Hadir. Sapira? Oke. Baik, anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pelajaran P5. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini. Jadi P5 kita pada pagi hari ini yaitu kita memanfaatkan sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Nah, ini. Jadi sampah itu ada sampah anorganik dan juga ada sampah organik. Nah, ini Bapak ingin lihat dulu kalian apa yang tahu sampah anorganik itu sampah apa? Ada yang tahu? Sampah Ya, Fadilah. sampah yang bisa diurai. Sampah yang tidak bisa diurai. Oke. Kalau sampah organik apa? Sampah yang bisa diurai. Bapak ingin tahu contohnya sampah yang bisa diurai apa? Sisa makanan. Ya, Sapira, sisa makanan. Habis itu sayur-sayuran. Apa lagi? Kayu. Oke, kalau yang contohnya sampah anorganik apa? Botol plastik. Apa lagi? Ya, plastik dan juga yang lainnya. Kalau sampah itu tidak dibuang atau tidak dimanfaatkan, yang bisa dimanfaatkan, maka sampah akan menggunung dan akan mengakibatkan banyaknya nyamuk. Apalagi? Banyak lalat. Apalagi? Sarang penyakit. Apalagi? Tidak nyaman. Jelas, karena baunya itu bisa membuat kita tidak nyaman. Mau makan tidak nyaman. Baunya bau busuk. Nah, ini. Manfaat dari sampah. Ini nanti kita akan praktek. Nah, proyek kita adalah membuat dari bahan sampah yang ada di sekitar kita, di sekolahan kita, yaitu kardus. Kardus bekas. Nah, ini nanti Bapak akan bagi kelompoknya akan menjadi 2 kelompok. Kelompok ini yang pertama kelompoknya khusus perempuan, yang kedua kelompoknya khusus laki-laki. Nah, ini nanti kita sama-sama mencari apa namanya ini? Bahan sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Seperti ini contohnya. Ini kardus mie. Tadi Bapak lihat ada di depan pagar kita. Ada juga yang kemarin membuat nih karya
Anak-anak, ini dari tutup botol, sampah anorganik tadi. Nah, ini sampahnya. Ini kita bisa manfaatkan. Bisa di rumah kita. Bahkan ini bisa akan menjadi uang bagi kita. Baik, mari kita sama-sama ke lapangan, ke halaman sekolah kita untuk mencari bahan yang kita gunakan tadi. Yuk, silakan. Yo, dicari bahannya ya. Oke. Bahannya? Alhamdulillah kalau dapat. Yuk kita sama-sama praktek di ruangan kita. Silakan. Atur posisi kelompoknya, kursinya diatur. Coba mana bahannya? Coba diangkat bahannya. Bahannya diangkat. Bahan tadi mana? Oh ya sudah, oke. Untuk kelompok 1 nanti membuat rak buku. Kelompok 2 laki-laki membuat tempat pensil atau wadah pensil. Nah, ini ada bahan pendukungnya. Untuk perempuan ini ada kertas, ada lem tembak. Wah, lem tembak. Ada kertas kadonya supaya lebih manis dan cantik. Nah, ini untuk kertasnya, lapisan dalamnya. Untuk laki-lakinya, kelompok 2-nya, ini juga ada bahannya. Kertas, gunting, penggaris, spidol, cutter. Ini semua ada. Silakan nanti digunakan. Sebelum kita melaksanakan tugas proyek kita ini, coba kalian kelompok 1 dan kelompok 2 lihat di papan tulis atau di proyektor kita tentang contoh pembelajarannya, pembuatan bahan yang akan kita gunakan. Perhatikan di papan tulis. Nah, ini seperti ini nanti kita bikinnya. Ini video pembuatan kotak. Dari tutorial video tadi, kalian sudah lihat contohnya bagaimana pembuatan rak buku dan bagaimana pembuatan tempat pensil. Bahannya itu dari bahan-bahan bekas. Jadi sebelum kita mengerjakan proyek kita, ini Bapak harapkan tujuan kita, pembelajaran kita pada pagi ini ialah kalian mampu memahami pentingnya daur ulang, pengurangan sampah dan dampak yang terjadi mengakibatkan pencemaran lingkungan secara khusus dalam proyek ini, yaitu membuat daur ulang sampah dari kardus bekas menjadi kreativitas yang bermanfaat dan berguna. Ini harapan Bapak, dan juga Bapak harapkan kepada kalian menerapkan sikap kreatif terhadap daur ulang sampah yang berpengaruh pada ekosistem bumi dan lingkungan sekitar dengan membuat kardus bekas menjadi kreativitas yang bermanfaat dan berguna. Juga mempelajari konsep dan nilai-nilai positif dari daur ulang sampah, khususnya membuat kardus bekas menjadi kreativitas yang bermanfaat dan berguna untuk menjaga dari pencemaran lingkungan sekitar dan ekosistem bumi kita. Ini Bapak harapkan. Nanti ketika kita sudah menggunakan praktek kita, nah nanti ada sampah-sampah yang bisa kita, oh ini bisa kita bikin tempat pensil. Oh ini sampah ini bisa kita buat kembang. Nah ini, supaya kita bisa mengurangi sampah yang berserakan di halaman kelas kita atau di halaman sekolahan kita. Paham anak-anak? Baik, kalau paham,
Yuk kita sama-sama menggunakan bahan yang sudah kita dapat tadi untuk praktek kita. Silakan. Baik. Ini tadi bikin apa? Kelompok 1. Rak buku. Oke, kalau rak buku kita bikin dulu apa malnya, nanti kita gunting atau kita cutter sesuai ukuran yang sudah kita tentukan tadi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Oke, bagaimana anak-anak, sudah selesai? Coba Bapak lihat, angkat dulu hasil karyanya. Wow, kelompok 1 tempat buku, kelompok 2 pensil. Oke, coba kita mulai dari kelompok 1 dulu untuk maju ke depan untuk melihat hasil daripada proyek mereka. Nanti kelompok 2 bisa memberikan nilai. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Yo, ini dia. Sini bacanya. Nah, oke, silakan. Siapa ketuanya? Sapira, silakan baca hasil kelompoknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ini hasil dari kelompok kami. Tempat buku yang bahannya dari kardus bekas. Oke, ini kelompok 1. Bahannya tadi yang di apa? Yang di luar tadi, yang berserakan di halaman sekolahan kita, bisa menghasilkan tempat buku yang bagus. Ini nanti, ini bisa kita taruh di meja belajar kita. Oke. Coba kelompok 2 beri nilai. Berapa nilainya untuk kelompok 1? 100. Oke, 100. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 jangan kalah ya sama kelompok 1. Oke, silakan. Siapa ketuanya? Padilah. Oke, Padilah. Wah, Padilah nyamuk. Oke. Silakan. Yuk. Ini cowok yang ganteng-ganteng ini. Silakan, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil karya kelompok kami, kelompok 2, yaitu membuat tempat pensil dari kardus bekas. Oke, ini dia kardus yang berserakan tadi ya. Menghasilkan karya yang cantik dan bisa kembali ke dalam rumah. Yang di luar tadi bisa kembali ke dalam rumah. Ini tempat pensil, penggaris, spidol, gunting. Nah, ini bisa nanti di tempat belajarnya. Oke. Apa nilai untuk kelompok 2? Wow, 100. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Waduh. Ini nilainya 100 ini. Pada pakar semua ini. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah melaksanakan P5 kita, praktek kita, yaitu memanfaatkan sampah yang ada di sekitar sekolahan kita, yaitu kardus bekas. Nah, ini sudah menjadi hasil karya yang sangat bagus dan baik. Asalnya dari luar, kembali ke dalam. Nah, berarti kan bermanfaat. Untuk itu ada nggak pertanyaan tentang proyek kita tadi? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti kalau nanti di rumah bikin bisa bikinnya ya. Oke, alhamdulillah. Baik, kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu yang ditimbulkan saat lingkungan kita banyak sampah itu antara lain adalah banyaknya nyamuk, banyaknya lalat, sarang penyakit, dan juga tidak nyaman. Nah, ini kalau sampahnya banyak, kalau sampahnya itu tidak dibuang, tidak dimanfaatkan, akan menghasilkan penyakit. Paham? Yang kedua, manfaat dari sampah kardus itu bisa membuat rak buku,
bisa membuat tempat pensil, bisa membuat hiasan dinding, bisa untuk apa? Figura dan banyak lagi yang lainnya. Kalau kita kreatif, apalagi ini zamannya zaman canggih, kita menggunakan HP lewat YouTube itu nanti banyak tutorial untuk pembuatan karya dari bahan kardus. Nah ini sampah tadi dibagi menjadi dua, sampah anorganik dan juga sampah organik. Kalau sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diuraikan. Contohnya botol. Botol itu walaupun ditanam beribu-ribu tahun tetap aja botol. Dia tidak hancur. Itu botol plastik itu. Nah, yang kedua bungkus plastik. Nah, itu kantongan itu. Makanya kalau dia di Alfamart dan Indomaret itu tidak menggunakan lagi kantongan plastik, menggunakan kantongan bebas ramah lingkungan. Nah, itu bisa didaur ulang. Kalau plastik itu nggak bisa. Kalau kita tanam di tanah, nanti 100 tahun tetap aja plastik. Nah, kecuali dibakar. Tuh. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan bisa terurai. Ini makhluk hidup ini maksudnya kita, manusia. Kan kita beli mie, kardusnya kita buang. Tapi dengan kita kreatif, kardus itu kita bikin lagi. Untuk contohnya tadi yang kita praktek, membuat tempat pensil dan tempat rak buku. Nih, contoh sampah kardus atau kertas, sisa makanan, sayur-sayuran dan kayu. Nah, ini kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang pembelajaran P5 yang sudah kita laksanakan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan dan hasilnya juga bagus. Bapak lihat tadi untuk kelompok 1 sudah bagus, rapi. Kelompok 2 juga bagus dan rapi dengan nilai hasil-hasil sempurna. Oke. Ini Bapak minta nanti setelah pulang, kalau ada sampah yang berserakan, jangan dibiarkan. Dilihat, oh ini bisa untuk apa, oh ini bisa untuk apa. Nanti bawa ke rumah, bikin. Itu bisa akan menghasilkan karya-karya yang indah dan juga bisa menghasilkan uang. Nanti kita jual atau kita posting. Hari ini pelajaran kita Bapak anggap sudah selesai. Mari sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.